Alhamdulillah memang mualaf kita di sini banyak, tapi dan lebih fokusnya itu kita tuh mualafnya tuh ke Kulon Tionghoa memang. Iya, Masjid Lausa itu salah satu tempat pilihan lah dari saudara kita Kaleng Tionghoa itu yang tadinya pengen kenal Islam, pengen tahu Islam, bahkan juga mereka sudah punya dapat hidayah pengen masuk Islam, minta dibimbing bersyahadat di Masjid Lausa. Begitu kan setelah masuk Islam pengen dibina keislamannya di Masjid Lausa juga. Nah, lebih khasnya kita tarawih kita itu kita memberikan kesempatan pada mualaf untuk menjadi imam. Kalau kita nyari takjil sekitar sini kayaknya, ada masjid yang menarik juga. Oh, ada Okezoners. Hai Okezoners, welcome back to Zona Jajal. Jajan sambil jalan-jalan. Bareng sama gue Tommy dan rekan gue nih. Janti. Baru muncul di episode sekarang. Betul. Sebelumnya kita juga mengucapkan kepada Okezoners yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Yes. Dan pas banget di bulan Ramadan ini, kita juga zona jajalnya khusus mencari tahu ada takjilan. Terus mungkin kita juga ke tempat-tempat yang berbau masjid dan juga tempat-tempat yang khusus untuk membangun spiritualitas kita selama bulan Ramadan. Nah, salah satunya kita udah ada di samping kita ini udah ada Masjid Lausa yang akan kita kulik lebih mendalam. Karena ini jadi masjid unik ya, Yes, Mas Tom? karena kalau misalkan Okezoners lihat juga di gambar nanti, ini masjid yang terjadi akulturasi antara budaya Tionghoa dan juga agama Islam. Wah, betul. Kita langsung masuk aja yuk ke dalam. Let's go, kita jajal. Menarik banget interiornya. Halo, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Tommy, Pak. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ganti Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Yusman Pak Iriansyah. Pak Haji Usman Iriansyah. Iya. Pak Haji, ini kita penasaran nih Pak, Iya. sama Masjid Lausa. Iya. Menarik perhatian banget. Memang iya sih bentuk penampilan kita kalau orang mau cari masjid umumnya biasanya nggak ketemu karena kan umumnya masjid kan ada menaranya, ada kubahnya gitu kan. Kita nggak ada, kita tampilan kita juga mungkin lebih mirip-mirip kelenteng atau wihara gitu ya. Tapi alhamdulillah memang kita sengaja bertampil seperti itu kan, kita di lingkungan pecinan ini namanya ya. Nah, kita coba tampil dengan sesuatu yang sangat familiar sama mereka sehari-hari, jadi mereka nggak merasa canggung datang ke masjid padahal mereka datang ke masjid gitu ya. Sama ini juga nih Pak Haji Usman, yang menarik perhatian ada beberapa kaligrafi yang ada juga bahasa Mandarinnya, gabungan bahasa Arab dan juga bahasa Mandarin. Ini maksudnya gimana Pak? Ya memang kaligrafi yang ada di Masjid Lausa ini memang khas dari Mandarin sana. Jadi tarikannya juga beda dengan tarikan Timur Tengah misalnya ya. Ini dari Mandarin. Ini hadiah, ada sebagian dari hadiah dari ulama-ulama dari Beijing sana yang datang ke Indonesia, atau juga pengurus kita yang jalan-jalan ke negeri Tiongkok sana, oleh-olehnya kadang-kadang beli kaligrafi dari Mandarin. Mohon maaf nih Pak Haji, saya non muslim nih Pak Haji. Iya, Kalau betul. misalkan boleh dikasih tahu artinya dari masing-masing kaligrafi ini apa Pak Haji? Ya kalau kita bisa baca ya seperti ini tadi kan, dari depan ini ada apa itu, ada hadis, ada ayat potongan ayat Quran ya. Kali ini kita lihat kan ini sepertinya apa kalimat untuk mengingatkan kita bahwa ini terjemahannya Jadi dalam ini bahasa ada Mandarin ya. terjemahan dalam Nah, ini bahasa terjemahannya Indonesia dalam juga, bahasa Mas Mandarin, Tom. terjemahan dari Jadi bacanya Allahumma ya, ya Mukhliq Qulub. Jadi ini doa, semacam doa supaya kita tuh dimantapkan hati kita dengan pilihan kita nih. Nah, ini dalam bahasa Mandarinnya ini terjemahnya ini. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kan, Pak Hezrat dan berkuasa memberikan hati, tetapkan di dalam agama ini Islam. Nah, ini dalam bahasa Mandarin begini bacanya. Jadi kalau orang bisa bahasa Mandarin, ngerti baca, dia bisa. Jadi ini lebih memudahkan orang-orang yang Betul. jadi mualaf, karena kabarnya di sini banyak yang jadi mualaf ya. Emang Pak? iya Pak Haji? Alhamdulillah memang mualaf kita di sini banyak, tapi dan lebih fokusnya itu kita tuh mualafnya tuh ke Kulon Tionghoa memang. Iya, Masjid Lausa itu salah satu tempat pilihan lah dari saudara kita Kaleng Tionghoa itu yang tadinya pengen kenal Islam, pengen tahu Islam, bahkan juga mereka sudah punya dapat hidayah pengen masuk Islam, minta dibimbing bersyahadat di Masjid Lausa. Begitu kan setelah masuk Islam pengen dibina keislamannya di Masjid Lausa juga. Jadi itu salah satu tujuan mereka ke Masjid Lausa seperti itu. Nah Pak Haji, kalau aku sendiri penasaran nih sejarah dari berdirinya Masjid Lausa ini. Ya, kita ini semua nih. Jadi dari Masjid Lausa itu awalnya belum seperti ini awalnya. Ini kita waktu itu sekitar 1991 ya, 1991 itu didirikan yayasannya dulu.
Yayasannya itu namanya Yayasan Haji Abdul Karim Uy Cheng Hin. Wah, lengkapnya gitu, lengkapnya nama yayasannya tuh. Nah, jadi Pak Karim Uy itu dikenal sebagai tokoh bangsa ya. Di Indonesia ini beliau tokoh bangsa, beliau pejuang ya, beliau keturunan Tionghoa yang datang ke Indonesia, beliau pejuang bersama-sama pejuang Indonesia, teman baiknya Bung Karno ya, dia teman Bung Karno. Beliau juga mu'alaf gitu ya, datangnya itu menjadi muslim, masuk Islam gitu ya, dia masuk Islam. Nah, dan juga beliau juga dikenalnya sebagai pengusaha waktu itu ya. Dalam waktu singkat sudah menjadi pimpinan Muhammadiyah beliau. Walaupun singkat ya. Jadi sosok beliau itulah yang ingin diwariskan lah keteladanan beliau itu. Dipakailah nama beliau waktu beliau meninggal dunia tahun 1988 ya. 3 tahun kemudian itu tadi sahabat-sahabat beliau dari tokoh-tokoh ormas Islam, tokoh ormas dari NU, ada dari Muhammadiyah. Yang menjadi sahabat almarhum ya? Iya, sahabat dari Muhammadiyah, dari Al-Husliyah, dari Ijmi, Kahmi, pokoknya dari tokoh Islam dan dari Cina-Cina Muslim, tokoh-tokohnya Muslim mendirikan yayasan ini dalam rangka kita ingin menyampaikan informasi tentang agama Islam kepada saudara kita dari kalangan Tionghoa yang mungkin tadi maaf katakanlah belum pas tentang pemahamannya tentang Islam mungkin ya, sehingga dia pengen tahu sih bagaimana sih Islam yang sebenarnya itu yang pertama. Yang keduanya itu tujuan yayasan ini didirikan waktu itu oleh pengurus-pengurus kita, tokoh-tokoh pengurusnya itu tujuannya itu memberikan sumbangsi pada bangsa Indonesia ini bagaimana kita menuntaskan masalah pembauran di Indonesia. Tujuannya seperti itu. Dalam hal ini mungkin kalau istilah lama itu peri dan non peri gitu ya. Non perinya ini kalangan Tionghoa dan peribuminya ini itu sepertinya masih ada jarak gitu. Betul. Nah, ya. Sehingga Yayasan Karim Uy dengan Masjid Lausulnya ini diharapkan menjadi jembatannya. Kita menjembatani masalah pembauran tadi. Tujuannya seperti itu. Mimbar kita ini, nah kiri dan kanan itu beda tulisannya ya, tapi bacanya sama. Sama-sama bacanya Ar-Rahman, ini juga Ar-Rahman, itu juga Ar-Rahman gitu. Cuma ini Ar-Rahmannya dalam bahasa Mandarin, ini dalam bahasa Arab gitu. Tapi sama-sama bacanya sama. Jadi waktu itu tahun 1991 kita masih sewa satu ruko. Waktu itu Bapak B.J. Habibie, Menristek dan Ketua Ijmi waktu itu ya. Nah, beliau lah yang membeli ruko ini dihibahkan, diwakafkan ke Yayasan Karim Uy. Kalau kita lihat di depan tadi, pada sini tanda tangan Pak B.J. Habibie ya. Resminya itu tahun 94 baru diresmikan oleh Pak B.J. Habibie. Kalau penentuan arsiteknya sendiri nih Pak, ini memang dari awal sudah dibangun seperti ini dan ide dari siapa Pak? Kalau dari awal enggak, dan kabel tadi kan ruko kan, ruko. Nah setelah dimiliki lah, setelah udah dibahkan punya ide, Pak Ali Karim waktu itu mungkin itu yang dia lihat bangunan-bangunan yang dia kan suka ke negeri Tiongkok sana lihat bangunan di sana, masjidnya juga kan bangunnya seperti ini ya. Kalau sana dia ini kayaknya cocok juga kalau dipakai kita di sini karena kita ini kan dalam rangka pendekatan kita kepada saudara kita dari Tionghoa gitu kan, sehingga bentuknya kita usahakan supaya yang familiar sama mereka sehari-hari gitu ya. Kita sering berdiskusi di sini masalah pembauran tadi. Keren Pak. Masalah pembauran kita sering didatangin lah teman-teman kita yang untuk bicara tadi masalah bagaimana sih masalah pembauran itu tadi selesai. Nah Pak, kalau dari bangunannya sendiri ini kan kayaknya ada tingkatnya nih Pak. Ya. Ini kalau di lantai 1 ini biasanya digunakan untuk apa? Di lantai 2 itu digunakan untuk apa Pak? Ya kita semuanya itu 4 lantai ya. 4 lantai. Jadi sehari-harinya lantai 1, lantai 2 itu, lantai 1 masjid, umumnya biasanya laki-laki di sini. Lantai 2 perempuan biasanya. Lantai 3 itu seret kita, kantor kita, sama juga perpustakaan lah ada buku-buku. Lantai 4-nya itu aula. Nah kalau kegiatannya sendiri di luar Ramadan ini ya Pak Haji, ini ada kegiatan apa aja yang biasa dilakukan di sini? Bisa apa? Ada pengajian atau rutin kegiatan lain ibadah? Ya kalau kegiatan utama kita tadi ya membimbing keislaman itu ya. Kita bimbing udah ribuan lah yang masuk Islam sini dan itu lebih 90%-nya dari kalangan Tionghoa ya. Itu salah satunya kegiatan rutin kita seperti itu. Kalau kegiatan lainnya masjid umumnya lah ya, tapi masjid kita masih dikenal sebagai masjid jam kerja. Masjid kita ini cuma masjid zuhur dan asar katanya. Oh, jadi operasional dari jam berapa sampai jam berapa pagi? Paling sampai jam 5 sore udah tutup karena jamaah kita. Dibukanya di jam berapa Pak? Jam 8-an udah buka ya, tapi jamaah kita ini jamaah transit aja gitu ya. Karyawan-karyawan yang ada sekitar sini. Nah ini kalau sekarang lagi masuk Ramadan nih Pak Haji, ada kegiatan apa aja Pak? Tetap dibuka sesuai jam operasional atau ada buka puasa bersama? Ya ada sih, kita buka seperti biasa. Buka puasa bersama kita cuma seminggu sekali, setiap hari Sabtu malam minggu. Jadi Sabtu sore kita buka puasa bersama. Kalau di luar bulan Ramadan, bulan puasa kita biasanya ada pengajian, memang ada rutin ya pengajian kita tiap hari Minggu.
namanya tuh cerah gitu, ceramah ahad gitu ya. Ceramah cerah, ahad. ceramah. Jadi cerah namanya ceramah. Nah, lebih khasnya kita tarawih kita itu kita memberikan kesempatan pada mualaf untuk menjadi imam. Jadi imam tarawih kita itu dikenal di sini estafet gitu ya. Oh, ganti-gantian. Betul. Jadi 2 rakaat ganti imam, 2 rakaat ganti imam. Tapi yang menjadi imamnya mualaf, kita kasih kesempatan mereka untuk memotivasi dia supaya dia percaya diri, dia mualaf, dia percaya jadi imam. Walaupun sebelumnya kan mungkin diajarin baca-bacaan yang pendek-pendek gitu ya. Nah, alhamdulillah itulah ciri khas kita kalau tarawih kita tampilkan untuk imamnya itu dari mualaf. Pak Haji nih saya penasaran kan tadi katanya di lantai 2 juga ada untuk saf untuk perempuan. Pengen lihat seperti apa Pak Haji interiornya? Boleh aja, ke atas boleh, kita ke atas boleh ya. Ini lantai 2 nih, lantai 2 ini sehari-harinya tuh untuk perempuan nih. Jamaah wanita di sini. Nah, kita khasnya tuh kita bikin juga seperti ini, ada balkon. Lantai 2 ini ada balkon, ini kan kita ada balkon ini tujuannya teman-teman kita yang masih non-muslim yang pengen tahu pengen bagaimana orang sholat, dia bisa ngelihat. Oh, memantau seperti Mantau, apa? oh gitu cara ibadah orang muslim. Susunan gerakannya seperti apa gitu Pak Haji? Iya, Oh. jadi bisa ngelihat gitu. Jadi kan nggak mengganggu yang sholat, dia Benar. di atas. Nah, kita juga di parlemen kita lampion, Iya, ada lampion. Ini karena lagi Imlek kita memang selalu Enggak, ada dari lampion. awal udah bikin ini. Kita dari awal kita udah pasang lampion gitu. Luar biasa Pak Haji, ini kita udah dikasih waktu untuk kesempatan ngeliat-ngeliat seperti apa isi Masjid Betul. Lawse. Thank you Pak Haji Usman nih. Sama-sama. Luar biasa Terima nih. kasih banget ya udah Terima datang di kasih, sini. Pak Alhamdulillah Haji. ya. Iya. Ini kalau misalkan Okezoners yang lagi menonton terus tertarik untuk datang ke Masjid Lawse, Pak Haji ada janjian dulu sama Pak Haji Usman apa boleh langsung datang terus untuk melihat-lihat Pak Haji? Boleh langsung datang, boleh. Kalau janjian juga lebih bagus lagi sehingga kita kan bisa kasih misalnya tadi saya bilang tanggal merah kita libur nih kan. Gitu. Jadi kita bisa ini memberikan info dulu ya kalau itu lebih bagus. Tapi kalaupun datang dadakan kita ada stand di sini insya Allah nggak ada masalah ya kita. Gitu. Baiklah Pak Haji, kita pamit Pak Haji nyari takjil nih Pak Haji, bentar lagi mau jam Wah, buka iya, puasa. Masya Allah. Pak Haji, Terima terima kasih kasih banyak. Pak Haji. Terima Pak Haji. kasih, terima kasih Ketemu ya lagi atas nanti Pak kunjungannya. Haji. Insya Allah ya, semoga sehat semua, baik bersama sukses semuanya ya. Amin Pak Haji. Ya, Mari ya. Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Wah, seru banget nih habis berkunjung ke Masjid Betul. Lawse. Nah, karena ini udah menjelang jam berbuka puasa, ada baiknya kita mencari takjil. Nah, di sekitaran sini Bener, juga ada beberapa ada banyak makanan banget. yang menarik ya. Bener. Nah, karena kali ini kita kedatangan host baru, gimana kalau kita sekalian challenge aja nih? Waduh. Gue punya duit 50-50. Kita dengan duit 50.000 ini masing-masing beli 3 takjil, Nah, terus nanti habis itu kita kumpul lagi ke sini. betul. Siapa yang takjilnya paling enak dan kembalinya paling banyak. Oke? Siap nih, Janti 50.000, gue 50.000, kita akan keliling di sekitar Masjid Lawse untuk mencari takjil dengan duit 50.000 bisa dapat apa aja. Let's go, kita jajal. Bye! Nah, oke Zoners, kita udah beli 3 makanan yang sesuai challenge dari Mas Tom tadi dan masih ada sisa 7.000. Kita lihat siapa yang menang antara gue atau Mas Tom. Ada kolak nih. Tuh kan, mantep banget.
Sudah selesai. Ketemu. Coba dikit. Ayo kita review. Coba duduk dulu. Oke. Ini total berapa kembalian sisa? Sisanya sih nggak sebanyak Mas Tom, tapi ini udah unik dan sehat. Coba berapa kembalian? Sisanya 7.000. 7.000 dapatnya dikit. Nih lihat nih, oke Zoners nih, lihat nih. Ini punya Janti sebelah sini. Ini punya saya nih. Banyak tuh. Ini juga punya saya Tuh, ini. ada minuman 4, gorengan. Banyak. Masih kembali 11.000. Yang penting sehat ya Mas Tom. Jangan Jadi, lupa. oke Zoners, pilih banyak apa pilih sehat? Kita cari tempat yuk untuk nyari Oke. suasana yang temaram gitu ya kan? Oke. Let's go, kita keliling lagi oke Zoners. Kita ke tempat selanjutnya. Pastinya cuma di zona jajal. Jajan sambil jalan-jalan. Yes, oke Zoners, melipir sedikit dari Masjid Lause, kita mau menyicipi takjil-takjil yang sudah kita beli tadi. Karena biasanya berbuka harus dengan yang manis. Kita Betul. coba nih. Mbak Janti mau es buah atau es mangga? Nyoba es mangga deh. Es mangga ya. Silakan Oke. es mangga. Enak banget, ada Dapat isinya apa potongan aja? buah-buahan. Yang tadi kalau dicicipin tuh ada cincaunya, ada serutan buah melonnya, terus ada kayak pacar cinanya. Oh. Lanjut, pas banget tadi Janti ngebeli rujak buah. Kita kasih lihat nih oke Zoners, warna-warni dari rujak buah yang dibeli sama Janti. Berapa harganya tadi? 20. 20.000. Kalau tadi es buah satunya Rp5.000. Betul. Silakan ladies first. Segernya dapet, buahnya dapet, sehatnya dapet. Lanjut, Sahil. kuat ya? Isinya 5, ada ayam sama ada udang. Cara ngebedain ayam sama udang gimana? Enggak, jadi dicampur. Oh ayam dan udangnya. dicampur. Nggak dipisah. Ladies first, ladies Takut kangen. first. Nah, ini dia oke Zoners, isi dari kuotie yang isinya ada campuran ayam dan juga udang. Gimana? Mbak Janti sudah Enak mencicipi? banget, harus cobain Mas Tom. Ini approve ya? Approve. Benar kata Pak produser kita. 1 sampai 10 berapa? Enak. Enak banget kan? Enak bener. Benar. Bener. Benar. Ini ada bubur sumsum, pakai santan, ini ada kolak. Mbak Janti mau kolak apa mau bubur sumsum? Kolak deh. Kolak ya. Cicipin ya. Iya. Lembut. Begitu masuk mulut langsung meleleh dia. Cocok banget untuk dinikmati ketika setelah seharian berpuasa. Sekarang coba ini ya. Kolak biji salaknya. Enak banget lagi. Manis, ini Manisnya dapat. pas, Nggak kemanisan. nggak kemanisan, pas banget. Padahal ini belum ditambahin santan ya. Tadi ada santannya. Oh, santannya untuk ini, bubuk. Untuk ini. Oh, salah. Bener. Dan ini manisnya udah pas banget. Pas banget ya. Ini isinya ada gehu pedes sama ada cireng. Tuh. Mbak Janti mau gehu yang pedas atau cireng yang Cobain cireng. cireng ya? Oke, Janti akan mengambil cireng, saya akan mengambil gehu pedes. Sambil melihat ekspresi dari Janti memakan cirengnya kan, Isinya pedas. isinya pedes. Karena jualannya di tukang gehu pedas. Iya. Nah ini dia isi gehunya guys. Oke, Zoners bisa melihat kalau ini masih dengan mudah dibuka, dan kalau tidak hati-hati terlihat ya ada potongan cabenya. Oke. Ini dijamin pasti pedas. Cicipin ya guys. Selamat makan, kita jajal. Enak. Harus cobain oke Zoners. Jadi nggak heran ya kenapa penuh ya tadi yang beli ya. Cuman pedas banget emang. Oke Zoners, itu dia kita udah cicip tadi berbagai makanan yang kita beli di sekitar Masjid Lause. Mungkin jaraknya nggak depannya pas, agak agak jalan geser sedikit. sedikit, tapi dicari aja oke Zonersnya di mana ada makanan-makanan yang bisa dibeli ini ya. Itu dia zona jajal kita episode hari ini. Jangan lupa untuk nge-like, komen dan subscribe. Pedas banget. Oke Vibes ya, Betul. YouTube Oke Vibes. Betul. Kalau gitu saya Tommy pamit. Jadi pamit. Ketemu lagi di zona jajal selanjutnya. Jajan sambil jajan. Maaf ya pedas oke Zoners. Oke Zoners.